Kembali lagi di Sedang Viral. Kali ini kita masih membahas terkait dengan kenaikan signifikan dari suara Partai Solidaritas Indonesia. Kalau tadi saya udah tanya ke PSI dan juga pengamat politik. Nah, kalau sekarang saya mau nanya langsung ke KPU yang memiliki situs Sirekap. Sudah bersama saya Komisioner KPU, Pak Idham Holik. Pak Idham, selamat malam. Terima kasih Pak waktunya. Selamat malam, sama-sama. Terima kasih, Mas. Pak Idham, aku mau langsung nanya aja. Ini terjadi eh, pergunjingan dan juga banyak orang yang terkejut melihat kenaikan signifikan dari suara PSI di Sirekap dari 24 jam yang lalu. Bagaimana KPU menyikapi hal ini? Sirekap adalah alat bantu untuk mempublikasikan foto formulir model C hasil plano. Ya, foto formulir model C hasil plano ini adalah catatan perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS-nya. Undang-undang pemilu ya mengatur bahwa perolehan suara sah peserta pemilu itu ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI. Jadi dengan demikian sampai saat ini belum ada data resmi yang dipublikasikan oleh KPU berdasarkan hasil rekap atas perolehan suara peserta pemilu di tingkat nasional. Mengapa demikian? Karena saat ini pada level KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi sedang melakukan proses rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu. Dan bahkan tanggal 2 Maret 2024 ini adalah batas akhir pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan sekali lagi bahwa hasil resmi perolehan peserta pemilu itu berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Oke, Undang-undang pemilu memberikan waktu atau memberikan tenggat waktu kepada KPU dalam rangka menyelesaikan proses rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu itu paling lama 30 hari. Itulah mengapa dalam lampiran 1 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024, tanggal 20 Maret adalah batas akhir rekapitulasi di tingkat nasional dan tanggal 20 Maret tersebutlah KPU harus sudah menetapkan hasil perolehan suara peserta pemilu. Oleh artinya yang malam ini bisa diakses di Sirekap itu masih bisa berubah, maksudnya Pak Irham? Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Oke, tapi kan ini terlihat memang ada yang tadi saya bilang ada kenaikan yang cukup signifikan, Pak. Kalau data yang saya bacakan, ini terjadi kenaikan sebesar 19.000 selama 2 jam di tanggal 1 kemarin, yang di mana ada penambahan dari 110 TPS. Nah, ini penjelasannya gimana, Pak? Karena orang melihat ataupun saya melihat rata-rata dari partai lain kenaikannya ini hanya kurang lebih 1.000 suara, Pak. Tapi untuk PSI ini 19.000 suara. Kenaikan yang Mengenai jomplang ini kenapa, Pak? mengenai pergerakan perolehan suara peserta pemilu itu tidak bisa distandarkan dengan rata-rata, itu tidak bisa demikian. Yang terpenting pada kesempatan ini menjadi hal yang urgen bagi kita semua untuk memastikan bahwa informasi yang kita terima itu adalah akurat. Jika memang yang terdapat di dalam Sirekap itu sudah sesuai dengan foto formulir model C hasil, maksud saya sudah sesuai dengan data perolehan suara peserta pemilu yang terdapat di dalam foto formulir model C hasil plano, maka itu adalah sebuah perolehan suara yang akurat, yang aktual. Nah, suara-suara itulah yang akan direkap pada saat dilakukan rekapitulasi secara berjenjang. Kalau di Sirekap itu datanya itu berdasarkan hasil dari C1 itu kan, Pak? Sirekap adalah alat bantu bagi KPU untuk mempublikasi perolehan suara peserta pemilu yang tertuang di dalam formulir model C hasil plano. C hasil plano. Bisa dijelaskan, Pak, ini C hasil plano dan juga C1 ini perbedaannya seperti apa? Dahulu di pemilu serentak 2019, dokumen penulisan hasil penghitungan suara di TPS itu namanya formulir model C1. Nah, untuk pemilu serentak 2024, KPU menamakannya dengan formulir model C hasil. Artinya Nah, sama saja dong, Pak ya? Hmm? Sama aja, berarti C1 itu kalau dulu C1, sekarang C hasil pemilu. Ya, seperti itu. Yang, yang menjadi dasar data yang di Sirekap itu ditunjukkan. Seperti itu, Pak? Ya, ya. Oke. Jadi formulir model C hasil
plano itu adalah formulir yang ditulis dengan menggunakan teknik penulisan tali ya, teli Hmm. ya, teli yang nanti pada akhirnya dijumlah, dan penulisan formulir model C hasil plano itu ditulis setelah Ketua KPPS membacakan satu persatu perolehan suara peserta pemilu, dan Hmm. penulisan tersebut disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas TPS, dipantau oleh pemantau terdaftar, diliput oleh media, dan dilihat secara langsung oleh masyarakat. Jadi penulisan formulir model C hasil plano dilakukan secara terbuka. Bahkan Undang-Undang Pemilu menegaskan apabila dalam penulisan formulir model C hasil plano itu pencahayaannya kurang, itu maka bisa dilakukan pengulangan. Itulah kenapa kemarin ada banyak sekali TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang. Salah satu penyebabnya adalah demikian. Oke, jadi data yang saat ini ditampilkan dalam Sirekap dapat dikatakan bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya, termasuk adanya peningkatan itu ya Pak, karena berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat KKP ya, di tingkat kecamatan. Data yang ada di dalam Sirekap itu adalah data akumulasi Hmm. perolehan suara peserta pemilu berdasarkan data yang tertera di dalam formulir model C hasil plano. Oke. Perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS yang tertuang di dalam formulir model C hasil plano itu direkapitulasi di tingkat PPK. Ya, Hmm. pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK membacakan satu persatu dokumen formulir model C hasil plano di depan para saksi dan pengawas TPS serta di depan para pemantau serta masyarakat yang menyaksikan. Hmm. Oke. Oke. Pak Iram, ini juga yang menjadi anomali. Tadi saya sempat wawancara dengan salah satu pengamat politik yang mengatakan bahwa sebetulnya survei dari PSI ini kan hanya di angka kurang lebih 2,6 sampai dengan 2,7%. Tapi saat ini di alat bantu Sirekap ini sudah menembus angka 3%, Pak. Ini Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu, kami tegaskan, itu dihasilkan berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang dan saat ini masih berlangsung. oke. Berkenaan dengan pelaksanaan exit poll, ya, Hmm. pelaksanaan exit poll atau quick count, itu tentunya lembaga-lembaga survei menggunakan metodologi ilmiah yang harus kita hormati, dan di sana juga ada yang disebut dengan margin of error. Ya, Hmm. dalam kita membaca data hasil quick count atau exit poll tersebut, ya, menjadi penting kita memahami yang namanya margin of error. Selanjutnya, menjadi penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sampel itu ditarik. Nah, Hmm. pertanyaannya, apakah sampel yang ditarik itu adalah sampel berdasarkan hasil perolehan suara yang berada di dalam negeri atau juga meliputi perolehan suara yang di luar negeri? Itu penting Hmm. karena ya, data pemilih luar negeri dalam DPT itu lebih dari 1,7 juta. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika quick count atau exit poll tersebut itu dilakukan menarik sampel yang meliputi dengan uh, sampel luar negeri atau tidak? Nah, ini menjadi Hmm. penting. Kami tidak bermaksud untuk membantah hasil survei, tidak demikian. Tapi konteks kami adalah kita harus objektif dalam membaca hasil survei. Ya, kita perhatikan betul margin of error-nya dan bagaimana sampelnya ditarik. Ya, Oke. Kak. kami tidak punya kapasitas untuk menilai hasil quick count yang menggunakan metodologi ilmiah. Ya, tentunya itu adalah apa ya, bagian dari kebebasan lembaga survei yang tentunya pelaksanaan quick count itu juga diawasi oleh asosiasi lembaga survei tersebut. Nah, pada Oke. kesempatan ini sekali lagi kami tegaskan saat ini masih berlangsung proses rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu ya yang dilakukan secara berjenjang. Kami ingin mengajak kepada masyarakat Indonesia, mari saksikanlah proses rekapitulasi secara berjenjang di berbagai
KPU di daerah dengan melalui live streaming. Karena memang kami mewajibkan kepada BPK, kepada KPU Kabupaten Kota, dan KPU Provinsi wajib melive streamingkan proses rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu. Oke, Mas Iram, aku harus nanya ini karena tadi Mas Adi Praitno mengatakan bahwa jika nantinya ada partai yang diprediksikan lembaga survei ini tidak lolos, kalau misalnya nanti ketika hasil penghitungan ini akhirnya lolos, apakah KPU ini berani bisa membuka data dari C1 itu, Pak, membandingkan data dengan data yang dimiliki oleh para lembaga survei? Proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang itu dilakukan secara terbuka, Oke. dihadiri oleh para saksi peserta pemilu, dihadiri oleh pengawas tingkat kecamatan, ya pengawas pemilu tingkat kecamatan, badan pengawas pemilu tingkat kabupaten kota, badan pengawas pemilu tingkat provinsi, dan nanti di KPU RI juga akan disaksikan langsung oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia. Ya, Hmm. berkenaan dengan pendapat tersebut, ya, kami tidak punya kapasitas untuk meresponnya karena itu adalah wilayah kajian quick count atau metode atau bagaimana metodologi ilmiah dioperasionalisasikan dalam penarikan sampel. Pada kesempatan ini kami tegaskan, ya, hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Bahkan dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK, formulir model C hasil plano yang tersimpan di dalam kotak suara satu persatu dibuka dan dibacakan dan diperlihatkan kepada saksi dan pengawas pemilu tingkat kecamatan, juga dapat dipantau oleh pemantau terdaftar. Artinya kalau Pak Ilham mengatakan bahwa proses tersebut sudah akuntabel, sudah transparan sejak di tingkat PPK, eh, maka tudingan terhadap adanya mungkin invisible hand ataupun tudingan adanya operasi-operasi untuk bisa meloloskan partai tertentu itu tidak mendasar, Pak Idam. Jika terdapat kekeliruan atau ketidaktepatan dalam proses penulisan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu, saya sangat yakin rekan-rekan Bawaslu sangat cermat dan langsung mengkoreksinya. Hmm. Begitu juga dengan para saksi peserta pemilu pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan, para saksi peserta pemilu memiliki salinan formulir model C hasil yang Hmm. diperoleh di setiap TPS-nya berdasarkan hasil kesaksian yang dilakukan oleh para saksi. Oke, Pak Ilham terakhir sebagai penutup untuk mempertegas saja. Berarti artinya ini untuk Sirekap ini datanya dapat bisa dipertanggungjawabkan meskipun masyarakat ini masih harus menunggu bagaimana nanti rekapitulasi berjenjang hingga ke tingkat nasional ya Pak. KPU bersifat terbuka. Masyarakat bisa mencermati satu persatu dokumen model C hasil plano yang ditulis langsung oleh KPPS, ya. Jadi nanti dalam mengakses informasi di Sirekap, mohon buka foto formulir model C hasil plano. Ya, kita pastikan data yang ada dalam data perolehan suara yang ada dalam foto formulir model C hasil plano itu dipublikasikan secara akurat oleh Sirekap. Oke, jika nanti ada kekeliruan itu seperti apa, Pak Idam? Jika Langsung dikoreksi. terjadi kekeliruan, ya, mohon sampaikan kepada kami dan itu nanti diakurasi. Sekali lagi, hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu diperoleh berdasarkan rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan secara terbuka. Oke, oke. Terima kasih Pak Idam waktunya. Semoga ini menjawab pertanyaan publik terkait dengan yang lagi viral sekarang ini. Pak Idam, terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih. Ya. Demikian Terima sedang kasih, Mas. viral, saya Glenn Joshua, salam CTV.